Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Aminullah. Pada video kali ini saya mau bahas soal SMITB. Ini saya dapat dari Twitter. Ini ada namanya ya, dari Jul katanya. Katanya ini soal SMITB tahun 2023 sama dan 2024 gitu. 2023-2024. Nah, oke, jadi kita akan coba bahas soal SMITB di matematika. Jadi di ITB itu ada 2 tes ya, teman-teman. Ada matematika sama mekanika kalau tidak salah. Jadi tesnya cuma 2. Cuma 2 itu, teman-teman. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri informasinya di website resmi ITB-nya. Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. Nomor 1, misalkan L adalah sebuah garis dengan persamaan ini. Jadi ini garis L, teman-teman, dari sini sampai sini gitu ya. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu berarti yang di bawah sini, teman-teman. Nah, berapa luas daerah yang diarsir? Nah, ini seakan-akan kita harus ngerjain ngitung satu-satu gitu ya. Ini kan persegi panjang gitu. Tapi teman-teman, ini tuh diarahin untuk ngerjain pakai integral. Padahal tidak usah, teman-teman. Nah, yang diarsir ini tuh kan sebetulnya trapesium, teman-teman. Kayak trapesium siku-siku gitu ya. Jadi ini trapesium bentuknya. Nah, kita pandang yang ini daerah bawahnya, yang ini tingginya. Kok bawah tinggi? Ini atapnya gitu ya. Ini atapnya. Nah, di sebelah sini tingginya gitu ya. Nah, berarti luas trapesium itu apa? Luasnya itu adalah setengah dikali atap tambah bawah dikali tinggi. Kayak gitu luas trapesium kan. Nah, kita tinggal cari panjang bawahnya. Gimana cara nyarinya? Lihat bawah itu dia kan berarti sampai sini nih, teman-teman. Kita harus nyari nilai Y di sini. Dia Y di sini ketika X-nya berapa? Ketika 10, berarti 9Y sama dengan 10 tambah 27 gitu ya. Jadi Y sama dengan 10 tambah 27 dibagi 9. Jadi Y sama dengan 37/9, teman-teman. Nah, berarti di sini tingginya adalah 37/9. Sekarang kita cari atapnya. Atapnya ini ketika X-nya berapa, teman-teman? 0. Berarti kita bisa cari ini di sini. Berarti 9Y sama dengan 0 tambah 27. Jadi Y sama dengan 27/9. Nah, tingginya dari sini sampai sini berapa, teman-teman? Ya 10 gitu. Ya udah, tinggal masukin sama kita ke rumusnya. Setengah dikali atapnya. Atapnya tadi 27/9 tambah 37/9 dikali tingginya 10. 10 sama 2 bisa dicoret ya, 5. 27 tambah 37 berapa? 50. 64/9 dikali 5, teman-teman. Nah, 64 dibagi 9 bisa ya. Nah, 64 atau kita kalian dulu deh, 64 kali 5 320/9. Kita tinggal cari 320 dibagi 9 itu sekitar, ya ini aja luasnya segini. Ya, 320/9. Seperti itu, teman-teman, soal nomor 1 ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini semoga dipahami ya. Ini kalian kalau mau ubah ke desimal boleh, enggak juga. Nanti tinggal dicari opsinya ada enggak 320/9. Satuan luas. Nah, nomor 2 ini soal limit tak hingga. Nah, soal limit tak hingga itu teman-teman inget yang kalau ada AX kuadrat plus BX plus C terus dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R ya. Ininya limit X menuju tak hingga. Ini kan ada 3 kemungkinan ya. Kalau A lebih besar dari P, isinya berarti tak hingga. Kalau A sama dengan P, B min Q dibagi 2 akar A gitu ya. Kalau A kurang dari P, negatif tak hingga gitu ya. Nah, ini tinggal kita cek aja, teman-teman. Ini tinggal kita kali pelang aja. Yang pertama ini kali sini dulu, berarti kita kaliin nih
9 kali 36, kemudian 9 kali min 1. Habis itu apa? Min 1 kali 36, habis itu min 1 kali min 1. Nah, coba kita cek ya. Berarti limit X menuju tak hingga 9X kali 36. Gak usah dikaliin teman-teman untuk untuk mempersingkat perhitungan gitu ya. Jadi 9 kali 36 aja. 9 kali 36 dikali X kuadrat, kita tulis kayak gitu. 9X kali min 1 kan. Nah, sekarang kita ngaliin 9X kali min 1 min 9X. Min 1 kali 36 min 36. Jadi dijumlahin min 45X gitu. Min 1 kali min 1 plus 1. Nah, beres tuh. Nah, sekarang kaliin yang akar ini dengan yang akar ini, teman-teman. Nah, kan harus adil kalau ngali ya. Dikali 9X kali 36 ya 9 kali 36X saja, teman-teman. 9X kali min 1 ya min 9X. Nah, ini kan lihat teman-teman semuanya. Ini A-nya sama kan? Ini 9 kali 36, ini 9 kali 36. Berarti pakai yang ini. B min Q dibagi 2 akar A, teman-teman. Ya udah, berarti B-nya berapa ini? Min 45 dikurangi Q. Q-nya ini min 9. Min 9 dibagi 2 akar A. A-nya tuh 9 kali 36. Berarti min 45 plus 9 dibagi 2 akar 9 itu 3, akar 36 itu 6. Min 45 tambah 9 min 36, teman-teman. 2 kali 3 6, 6 kali 6 36. Ah, coret-coret min 1, teman-teman, jawabannya. Seperti itu. Nah, ini nomor 3 soal tentang logaritma. Nah, ini agak cukup tricky, teman-teman, untuk soal yang kayak gini. Teman-teman itu harus hafal sifat logaritma gitu ya. Sifat yang harus dihafalnya kalau kayak gini deh, saya pakai beberapa sifat aja. Kalau ada A pangkat M log B pangkat N, si N-nya tuh pindah ke depan, si M-nya pindah ke bawah, dikali A log B gitu. Terus kalau ada A log B kali C, perkalian bisa diubah jadi penjumlahan, A log B tambah A log C. Terus teman-teman juga harus ingat, kalau ada bentuk A pangkat B sama dengan C, kalau kita ubah ke dalam logaritma jadi A log C sama dengan B. Nah, ini adalah bekal yang harus teman-teman ingat untuk ngerjain soal nomor 3. Minimal sifat, ini kan ada 2 sifat ya, nomor 1, nomor 2. Nah, kalau nomor 3 itu disebutnya definisi, teman-teman. Nah, itu harus tahu lah. Oke, coba kita bahas soal nomor 3 nih. Ada, berarti ini kalau dilihat dari dilihat dari bentuknya, ini mah perpangkatan. Nah, sama dengan ini. Kita ubah dulu ke logaritma dulu, teman-teman. Nah, pakai definisi yang tadi. Definisi yang ini. Tetapi sebelum kita ubah, teman-teman bisa sederhanakan dulu tuh. 13 pangkat 2X min 7 itu kan sama aja kayak 13 pangkat 2X dikali 13 pangkat min 7, teman-teman. Sama dengan 2024. Nah, ini kan sama aja kayak 13 pangkat 2X dibagi 13 pangkat 7. Kan pangkatnya negatif ke bawah. Sama dengan 2024. Nah, ini bisa pindah ke situ tuh. Jadi 13 pangkat 2X sama dengan 2024 dikali 13 pangkat 7, teman-teman. Oh, kok pangkat 4? Pangkat 7. Nah, ini 13 pangkat 2X bisa kita ubah jadi 13 pangkat 2 dipangkatkan X sama dengan 2024 dikali 13 pangkat 7. Nah, sampai situ teman-teman paham nggak? Nah, habis dari sini kita pakai definisi logaritma ini gitu. Berarti kan sekarang pangkatnya udah jadi X ya, teman-teman, pangkatnya. Berarti kita ubah tuh jadi B-nya itu X sama dengan A-nya apa? Yang nanti jadi basis. A-nya itu adalah 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 log 2024 dikali 13 pangkat 7. Nah, ini kan pangkat 2 ya, teman-teman.
pangkat 2-nya. Oh ya udah deh, biar kita mudah dulu. Jadi X sama dengan, ini kan perkalian. Kalau perkalian ini jadi penjumlahan kan gitu. Jadi 13 pangkat 2 log 2024 ditambah 13 pangkat 2 log 13 pangkat 7, teman. Nah, berdasarkan sifat ini kan pangkat 1 ya teman-teman. 2024 ini pangkat 1. Berarti pindah ke depan kan, jadi 1/2 dikali 13 log 2024. Nah, ini pangkatnya 7, ini pangkatnya 2, jadi 7/2 13 log 13. 13 log 13 berapa? 1. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1/2. Ini kan ada per 2/2-nya semua teman-teman. Per 2-nya kita keluarin aja. Jadi 13 log 2024 ditambah, ini kan 1, udah. Jadi 7/2, 2-nya udah keluarin. Berarti ini 7 teman-teman. Ada nggak jawabannya? Ada yang C teman-teman. Nah, seperti itu. Gitu ya untuk soal nomor 3 teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Nah, ini akar 45. Lah, gampang banget teman-teman. Kita tinggal cari akar 45 mendekati berapa ya. Ini kayaknya nggak ada isinya ya. Kan nilai nilai bilangan bulat yang ada akarnya itu kita tahu akar 4 2, akar 9 3, akar 25 5. Akar 36 itu kan 6 teman-teman. Habis 36 berapa? Akar 49 itu 7. Ini 45 mendekati apa berarti teman-teman? Berarti mendekati 6, sekian teman-teman. Nah, harusnya ada jawabannya seperti itu. Jadi gampang kalau ada soal nomor 4 ini. Kita next ke soal nomor 5. Jika polinomial ini habis dibagi X min 2. Jadi kalau ada teori namanya teorema faktor teman-teman, atau teorema sisa gitu ya. Jika fx habis dibagi X min A, maka gitu ya, fa sama dengan 0. Atau kan ini tes sebagai fx teman-teman. Atau kita masukin aja X min 2, berarti ini kan X min A, berarti ini X min 2, berarti A nya berapa? 2. Jadi 2 masukin ke sini harus sama dengan 0 lah, istilahnya kayak gitu teman-teman. Berarti dari X min 2 kita peroleh X sama dengan 2, masukin ke sini harus sama dengan 0. Berarti 4, X nya 2, 2 pangkat 3 ditambah 4 kuadrat dikurangi K, K-nya kita nggak tahu, sama dengan 0 kayak gitu teman-teman. 2 pangkat 3, 8, 8 kali 4, 32 ditambah 16, min K pindah 2 saja ke sebelah kanan, sama dengan K. 32 tambah 16, 48 sama dengan K. Jadi K-nya sama dengan 48. Ada teman-teman? Ada. Gampang ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 6. Nah, manakah yang merupakan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X di titik min 1 dan di sumbu Y di titik 0,2. Teman-teman bisa pakai persamaan garis yang rumusnya, ini kan diketahui 2 titik ya. Berarti yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Bisa pakai rumus ini gitu ya, tinggal masukin aja. Bisa juga cocok logi teman-teman, pakai cocok logi. Berarti min 1 sebagai X, 0 sebagai Y. Masukin ke yang A dulu saja. X nya min 1, berarti yang A kita masukin 2 kali min 1 ditambah 2. 2 kali min 1 min 2, min 2 tambah 2 0. Bener salah? Bener. Nih Y nya dapat 0. Berarti ini bener. Cek titik yang kedua. Ini titik yang pertama. Titik yang keduanya berarti masukin ke yang A lagi. Berarti 2 kali 0 tambah 2. 2 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. Bener nggak Y nya 2 di sini? Ini kan ininya 0, berarti X nya 2 nya sebagai Y. Berarti bener. Udah jawabannya yang A. Kalau nggak percaya tinggal pakai rumus ini aja. Nah, katakanlah ini titik pertama, ini titik kedua. Berarti Y min Y1 berarti Y dikurangi 0 per Y2 nya 2 dikurangi 0 sama dengan X. X min X1, min X1 nya min 1, min ketemu min jadi plus 1. X2 nya adalah 0, 0 dikurang min 1 jadi plus 1. Jadi Y per 2 sama dengan X plus 1. Kali silang aja.
Y sama dengan 2X plus 2. Kayak gitu kalau pakai rumus ya. Jadi mau pakai rumus mau cocok logi sama-sama mudah teman-teman. Nah berikutnya nomor 7, soal tentang turunan. Nah teman-teman harus ingat nih, harus ingat apa? Rumus turunan. Kalau ada Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Ya udah, di sini kita cari U-nya apa nih? U-nya itu adalah X min 1 pangkat 7. Berarti U aksennya berapa teman-teman? 7 dikali X min 1 pangkat 6 dikali turunan dalamnya. X turunan dalamnya 1, ya udah gitu aja. Nah sekarang V nya berapa? V nya itu 4X kuadrat min 9X plus 30. V aksennya berapa? 8X min 9. Nah turunan biasa ya, turunan. Teman-teman harusnya udah bisa turunan. Nah sekarang F aksen 2, tinggal masukin ke sini 2 berarti. Oh X nya 2, 2 dikurang 1 pangkat 7. Berarti U1 nya U2 nya ya 7. 2 dikurang 1 pangkat 7 ya 1 gitu. U aksen 2 nya masukin lagi teman-teman. 2 dikurang 1 pangkat 6 1 kali 7 ya 7 gitu. Cari yang ini V2. V2 berarti 2 kuadrat 4 kali 4 16. 9 kali 4 9 kali 9 kali 4 9 kali 2 9 kali 2 berapa? 18. Berarti 16 dikurangi 18 minus 2 tambah 30 28 teman-teman. Nah V aksen berarti V aksen 2 8 kali 2 16 dikurangi 9 7 teman-teman. Tinggal masukin ke sini. U aksennya berapa? 7. U aksen V nya berapa? 28. Ditambah U-nya berapa? 1. V aksennya 7. Nah, ini sama aja kayak 7 kali 28 berapa? 196 ditambah 7 203 jawabannya teman-teman. Kayak gitu. Boleh enggak kayak gini? Boleh teman-teman, biar mudah aja gitu. Oke. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8, ini kita santai. Katanya diberikan persamaan ini. Persamaan tersebut ekuivalen dengan ini. Ya sudah, kita tinggal uraikan saja. Uraikan saja yang mana? Uraikan yang bawah ini. Uraikan yang bawah ini. Nanti kita samakan dengan yang atas. Ini diuraikan jadi X min A dikuadratkan jadi X kuadrat min 2AX min A kuadratkan plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kan ada C di sebelah sini, berarti yang konstanta kita pindahin ke ruas kanan semua. Kita samain bentuknya, X kuadrat, habis X kuadrat kan di sini Y kuadrat, berarti plus Y kuadrat. Habis itu min 2AX min 2BY. Nah, sisanya pindahin ke ruas kanan, berarti 25. A kuadrat pindah ke ruas kanan, min A kuadrat, B kuadrat juga, ini kan A kuadrat pindah ke ruas kanan, B kuadrat juga pindah ke ruas kanan. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa ini min 2A sama dengan min 4. Berarti min 2B sama dengan 14, teman-teman. Berarti yang 25 ini sama dengan ini, teman-teman. Kayak gitu tinggal samain aja. Mudah kan? Berarti min 2A sama dengan min 4. Jadi A sama dengan 2, teman-teman. Gampang ya. Min 2B sama dengan berapa, teman-teman? Ini kan min 2B itu kan koefisien Y kan, sama dengan itu 14. Jadi B sama dengan 14 bagi min 2 min 7. Sekarang C-nya sama dengan apa? C-nya sama dengan 25 dikurangi A kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangi min 7 kuadrat. Berarti 25 dikurangi 4 dikurangi 49. Gitu. Jadi 25 dikurang 4 21 dikurangi 49. 21 dikurang 49 itu min 28, teman-teman. Yang ditanyakan apa? A plus B min C. A-nya 2, B-nya min 7 dikurangi min C. Min ketemu min
28. Min ketemunya jadi plus. Min 7 tambah 28, 21 tambah 2, 23 teman-teman. Ada jawabannya? Ada. Seperti itu. Nah teman-teman, nomor 9. Nomor 9 ini lihat nih, ini gabungan. Ini namanya fungsi rasional dan irasional. Nah ini kan perperan, itu namanya fungsi rasional. Fungsi rasional tuh yang di bawah Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Terus ini fungsi rasional, syaratnya apa? Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah kalau disatuin berarti y-nya ini kan fx dan gx itu sama aja kayak y ya. Dia nggak, yang satu nggak boleh sama dengan 0, yang satu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti sama dengannya nggak kita masukin. Berarti syaratnya apa? Y lebih besar daripada 0. Y-nya apa ini? X kuadrat min 9 lebih besar daripada 0. X kuadrat min 9 tuh bisa kita faktorkan jadi X min 3, X plus 3 lebih besar daripada 0. Kita buat garis bilangan. Kali ini X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Berarti di sini negatif 3, nggak masuk negatif 3-nya, yang satu 3. Karena kalau masuk 3-nya, 3 dikurangi 9, 9 dikurangi 9, 0. Boleh nggak bawahnya 0? Nggak boleh, berarti nggak masuk. Nah, habis itu uji titik. Di sebelah kanan 3 ada angka berapa? Ada angka 4. Masukin ke sini teman-teman. Nah, masukin ke sebelah sini nih. Untuk uji titik, 4 dikurangi 3. 4 dikurangkan, di sini ada 4 nih di sini. 4 dikurang 3 uji titik namanya. 4 dikurang 3 1. 4 tambah 3 7. Positif kali positif berarti ini positif. Ini negatif, ini positif. Yang diminta lebih besar dari 0, berarti yang positif yang diminta. Nah, sekarang 1 masuk nggak di sini? Di himpunan penyelesaian ini? Enggak. 3 masuk nggak? Enggak. 4 masuk nggak? 4 kan lebih besar daripada 3, berarti masuk. 4 masuk, jadi jawabannya ini. 2 nggak masuk dong di himpunan penyelesaian ini. Min 3 juga nggak masuk, jadi jawabannya C teman-teman. Nah, oke, ini dia soal berikutnya. Soal nomor 10, soal yang terakhir yang akan saya bahas di video kali ini. Untuk soal berikutnya saya sambung di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman, coba kita perhatikan untuk kendaraan nomor 10. Ingat, kalau ada pertidaksamaan mutlak, kalau ada mutlak kotak kurang daripada A, solusinya, ini solusinya. Kotak itu apa sih Kak? Kotak itu semua yang ada di dalam mutlak. Solusinya adalah kotak kurang dari A lebih besar dari negatif A gitu. Berarti ini kotaknya apa? 2x min 10, berarti 2x min 10 kurang dari 5 lebih besar daripada min 5 gitu. Nah kita mau nyari nilai X, berarti min 10 harus kita pindahkan. Berarti semuanya plus 10 dulu. Berarti 2X kurang dari 5 tambah 10 15. Kan min 10 tambah 10 habis ya. Lebih besar dari min 5 tambah 10 5. Nah ini ada 2. Kita tinggal bagi 2 aja semuanya. Berarti X kurang dari 15 per 2. 2X dibagi 2 habis. Kurang dari 5 per 2. Dapat nih. Berarti ini adalah A, yang ini adalah B. Katanya gini kan, adalah A dan B gitu. Yang ditanyakan adalah A plus B nih. A plus B, A-nya adalah 5 per 2 ditambah 15 per 2. Sama nggak penyebutnya? Sama. Berarti 20 per 2. 20 dibagi 2 berapa? 10 jawabannya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan part 1 dari soal SMITB yang matematika dasar. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share teman-teman video ini ke yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.